Rakyat tidak boleh bicara. Sekarang Pak Jokowi cari saya di UGM. Benar Pak Jokowi, orang di video itu adalah saya. Tanpa rasa takut, saya menantang Bapak, saya bakar poster Bapak dan keluarga dengan telanjang dada. Sebagai simbol, kenapa saya harus malu jika Anda saja tanpa malu dan secara terang-terangan membredel di konstitusi, merusak demokrasi, melakukan politik dinasti, dan mengabaikan aspirasi, Pak. Kami tegaskan, Pak, kami tidak takut. 275 juta rakyat tidak akan kalah dengan satu keluarga. Kami akan melawan, karena itu tolong dengarkan, Pak. Jika tidak, kami akan datang dengan gelombang yang lebih besar lagi di jalanan, dan jangan salahkan jika reformasi 98 menjadi revolusi 24. Karena satu-satunya cara untuk menghentikan nafsu berkuasa separah Anda hanya dengan menurunkan Anda dari tahta, Pak. Bagi siapapun yang setuju untuk turunkan Jokowi dan bubarkan DPR, silakan komen. Merdeka. Wahai mahasiswa biadab, oknum mahasiswa tersebut ya. Wahai oknum mahasiswa brengsek, yang perlu Anda catat bahwa yang Anda singgung jumlah rakyat Indonesia yang hari ini 275 juta tersebut, mayoritas diantaranya pendukung bahkan pencinta Presiden Jokowi. Emang Anda pikir kami nggak tahu kalau Anda itu salah satu di antara kuda tunggangan PDIP? Kami tahu, bos. Hidup mahasiswa. Berhentilah menjadi kuda tunggangan politik lalu merasa mewakili rakyat. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ingin menanggapi komentar dari beberapa saudara di video sebelumnya ya, terkait korupsi. Jadi di video sebelumnya, dua video sebelumnya, saya menyinggung tentang RUU perampasan aset koruptor. Lalu ada beberapa saudara yang berkomentar nyeleneh di sana, mengatakan bahwa justru Presiden Jokowi yang melindungi para koruptor gitu loh ya. Terus kemudian menebar isu bahwa Presiden Jokowi pun terlibat melakukan tindak pidana korupsi. Terus kemudian Kaesang ya kan, putra bungsu Presiden Jokowi juga diisukan melakukan tindakan gratifikasi katanya ya. Ini terkait dengan Mas Kaesang pergi ke Amerika menggunakan jet. Saya juga belum melihat perkembangan informasi tentang jet yang ditumpangi oleh Mas Kaesang itu loh ya. Tapi saudara-saudara gini, coba kita konsentrasi bicara tentang RUU perampasan aset koruptor. Maksud saya begini, kalau Anda memiliki bukti-bukti, saya ulangi ya, kalau Anda memiliki bukti-bukti atau sekurang-kurangnya kalau Anda sebegitu yakinnya bahwa Presiden Jokowi pun terlibat korupsi, kolusi, nepotisme, dan keluarga presiden pun terlibat korupsi, kolusi, nepotisme, atau gratifikasi, atau apapun istilahnya. Kalau memang Anda memiliki bukti-bukti yang kuat, atau sekurang-kurangnya Anda punya keyakinan yang begitu kuat, dorong saja RUU perampasan aset koruptor untuk kemudian disahkan menjadi undang-undang, agar itu kemudian nantinya undang-undang tersebut digunakan untuk juga menindak Presiden Jokowi dan keluarganya dan anak-anaknya. Kan begitu solusinya. Jadi kita tidak sekedar membangun isu, kita tidak sekedar menghembuskan isu untuk menimbulkan kekacauan berpikir di masyarakat. Tapi ada win-win solution yang kita tawarkan. Oke? Win-win solutionnya apa? RUU perampasan aset koruptor itu diakomodir. Sahkan itu menjadi undang-undang. Kemudian gunakanlah undang-undang itu sebagai dasar untuk menuntut baik itu Presiden Jokowi, keluarga Presiden Jokowi, atau spesifiknya anak-anak Presiden Jokowi. Kan itu solusinya. Pertanyaan saya, kalau Presiden Jokowi Anda anggap
telah terlibat dalam tindak pidana korupsi, keluarganya, anak-anaknya Anda anggap telah melakukan tindakan gratifikasi dan lain sebagainya. Kenapa justru Presiden Jokowi yang terus mendorong agar RUU perampasan aset koruptor itu disahkan menjadi undang-undang? Kenapa justru Anda, ya, saya bicara dari atas dulu ya, kenapa justru PDIP, para politisi PDIP yang ada di DPR Senayan Jakarta sana, Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani yang juga Ketua Umum DPP Partai PDIP, justru yang terkesan keberatan untuk mengakomodir undang-undang perampasan aset koruptor tersebut. Halo, Presiden Jokowi yang Anda tuduh melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, justru yang terus mendorong terrealisasinya undang-undang perampasan aset koruptor. Lalu Anda, kalian, PDIP dan underbow-nya, termasuk juga para mahasiswa, mohon maaf ya, saya anggap kalian adalah pasukan underbow-nya PDIP. Kalau nggak terima dengan omongan saya, silakan dibantah. Tentunya dengan argumen-argumen yang sederhana yang dapat juga diterima oleh rasio berpikir masyarakat, ya enggak? Oke? Kenapa PDIP dan maaf kata underbow-nya terkesan ketakutan dengan RUU perampasan aset koruptor ini? Terkesan gelisah, cemas, dan tidak ridho mengakomodir RUU perampasan aset koruptor ini agar disahkan menjadi undang-undang. Justru Presiden Jokowi yang terus-menerus mendorong agar RUU perampasan aset koruptor tersebut direalisasikan, disahkan menjadi undang-undang. Logika kita menjadi terbalik. Kalau benar Presiden Jokowi dan keluarganya dan anak-anaknya terlibat dalam korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi dan lain sebagainya, secara logika tidak mungkin Presiden Jokowi mendorong terrealisasinya RUU perampasan aset koruptor. Kan begitu logika sederhananya, bro. Jadi sudahlah, ya, hentikan segala argumentasi konyol kalian. Dorong saja, apresiasi saja, akomodir saja RUU perampasan aset koruptor itu disahkan menjadi undang-undang. Dan kalau kalian, kalau PDIP dan para underbow-nya memiliki bukti-bukti yang cukup kuat bahwa Presiden Jokowi dan keluarganya dan anak-anaknya itu melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, ya, gratifikasi dan lain sebagainya, kan bisa undang-undang perampasan aset koruptor itu digunakan untuk menindak Presiden Jokowi dan keluarganya dan anak-anaknya. Kan begitu logikanya, kan begitu, bos. Oke. Jadi saya pikir menurut rasio berpikir rakyat jelata yang sangat-sangat sederhana ini, bahwa PDIP dan underbow-nya begitu cemas, gelisah, bahkan ketakutan dengan adanya RUU perampasan aset koruptor. Dan menurut saya ya, kita wajib pesimisme, rakyat jelata wajib pesimisme, bahwa selama pucuk pimpinan DPR RI itu masih diduduki oleh Ibu Puan Maharani yang juga merupakan Ketua Umum DPP Partai PDIP, RUU perampasan aset koruptor nggak bakalan diakomodir, ya kan? Jadi saya rasa kita sebagai rakyat jelata ini wajib pesimis. Oke. Dan juga DPR pada umumnya itu didominasi oleh para politisi partai PDIP. Kita wajib pesimis. RUU perampasan aset koruptor ini baru ada gejala-gejala positif, baru akan bisa diakomodir apabila pucuk pimpinan DPR RI itu diganti warnanya, ya. Jangan lagi ada warna merah hitam banteng di sana. Diganti entah itu warna biru, entah itu warna biru muda, ya kan? Entah itu warna kuning, ya kan? Karena selama pucuk pimpinan DPR RI itu diduduki oleh politisi partai PDIP, maka kita wajib pesimis. Oke, kesimpulan dari poin pertama ini, saya Krisyanto Yendoni meminta dengan hormat para anggota DPR RI, para wakil rakyat, konon wakil rakyat yang terhormat, RUU perampasan aset koruptor diapresiasi dong. RUU perampasan aset koruptor didorong dong.
RUU perampasan aset koruptor diakomodir dong? Atau kalian semua ketakutan bakalan menjadi korban undang-undang perampasan aset koruptor? Ataukah ada yang harus dilindungi termasuk Harun Masiku? Halo DPR RI, apa kabar? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ada seorang mahasiswa brengsek. Seorang oknum loh ya. Saya nggak bisa pukul rata mengeneralisir bahwa itu adalah perilaku mahasiswa. No, itu adalah perilaku oknum mahasiswa ya. Saya pikir perlu juga kita menjaga marwah mahasiswa sebagai fungsi kontrol terhadap rezim sebagai pemerhati masyarakat ya kan, pemerhati sosial ya enggak sih. Jadi kita nggak boleh mengeneralisir situasi seolah-olah perilaku dari 1, 2, 3 mahasiswa itu merupakan representasi dari keseluruhan mahasiswa di Indonesia. No, nggak begitu. Tapi maksud saya begini, ada oknum-oknum mahasiswa yang sudah kelewatan dalam perilakunya. Dan begitu percaya dirinya, padahal sedang menjadi kuda tunggangan politik. Merasa bahwa dia sedang beraksi berangkat dari sebuah idealisme, padahalnya dia hanya sedang menjadi babu partai politik. Dia hanya menjadi kuda tunggangan politik, melakukan aksi untuk memuluskan harapan pemangku kepentingan politik tertentu. Oke, saya pikir kita buka-bukaan saja. Sejak masa-masa kampanye kemarin hingga hari ini, ada reaksi-reaksi di kampus-kampus, reaksi guru-guru besar, reaksi mahasiswa ya kan, organisasi-organisasi mahasiswa tertentu. Saya melihat bahwa itu semua merupakan perwakilan dari partai PDIP. Jelas. Karena yang sedang mereka perjuangkan adalah kepentingan politik partai PDIP. Oke. Ada seorang mahasiswa yang dengan percaya dirinya membuat video klarifikasi tentang ada seorang mahasiswa yang kemarin tanpa mengenakan baju, bertelanjang badan, memegang foto Presiden Jokowi dan foto keluarga Presiden Jokowi, kemudian dibakar itu kan. Lalu ada video berikutnya, ada seorang mahasiswa yang membuat klarifikasi bahwa itu adalah dirinya. Jadi dia yang melakukan pembakaran terhadap foto Presiden Jokowi dan keluarga Presiden Jokowi. Dan dia katakan, saya nggak malu Bapak Presiden, karena Anda juga tidak malu-malu membredeli konstitusi. Begitu kira-kira inti pembicaraannya. Lalu dia katakan, Bapak Presiden, kalau Anda tidak segera sadar, maka kami akan turun dengan jumlah yang lebih besar lagi, dengan kekuatan yang lebih besar lagi. Tidak boleh kepentingan 275 juta rakyat Indonesia ini kalah terhadap kepentingan satu keluarga. Kira-kira begitu narasinya itu. Begini ya, wahai mahasiswa biadab, oknum ya, oknum mahasiswa tersebut ya. Wahai oknum mahasiswa brengsek, yang perlu Anda catat bahwa yang Anda singgung, jumlah rakyat Indonesia yang hari ini 275 juta tersebut, mayoritas diantaranya pendukung bahkan pencinta Presiden Jokowi. Paham? Paham ya? Perlu menjadi catatan Anda. 275 juta rakyat Indonesia yang Anda singgung itu, mayoritas diantaranya 70 hingga 80% dari 275 juta rakyat Indonesia tersebut merupakan pendukung bahkan pencinta Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Semoga Anda punya cukup otak untuk mengerti ini. Oke? Anda jangan sok percaya diri mengatakan bahwa tidak boleh kepentingan dari 275 juta rakyat Indonesia ini kalah terhadap kepentingan satu keluarga. Yang dimaksud adalah keluarga Presiden Jokowi. Anda sok percaya diri banget gitu ya. Emang Anda pikir kami nggak tahu kalau Anda itu salah satu di antara kuda tunggangan PDIP? Kami tahu, bos. Tahu. Seperti kemarin saya sudah katakan, kalau Anda betul-betul memikirkan bangsa ini, kalau Anda betul-betul menginginkan bangsa ini mengalami kemajuan dan kondisi rakyatnya mengalami peningkatan ke arah yang lebih sejahtera, maka yang paling substansial untuk Anda perjuangkan adalah RUU perampasan aset koruptor. Punya otak dipakai. Undang-undang pilkada yang Anda perjuangkan, yang terimplikasi, yang mendapatkan keuntungan politis dari itu hanya PDIP tok. Paham?
semata-mata PDIP yang terimplikasi atau yang mendapat keuntungan politis daripada aksi mahasiswa dan buruh kemarin. Kalian memperjuangkan agar undang-undang pilkada itu tidak jadi direvisi oleh DPR. Itu semua semata-mata demi kepentingan partai PDIP. Bukan kepentingan rakyat itu, bos. Kalau Anda betul-betul memikirkan bangsa dan negara ini, kalau Anda betul-betul memikirkan bagaimana bangsa ini mengalami kemajuan dan kehidupan rakyatnya mengalami peningkatan sosial ke arah yang lebih sejahtera, perjuangkanlah RUU perampasan aset koruptor. Maka kami 275 juta rakyat Indonesia yang Anda sebut itu siap turun ke jalan berbaris dengan Anda, mendemo para wakil rakyat itu untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset koruptor, agar supaya para perampok berdasi, para pencuri terhormat bangsa ini dibasmi berantas semua. Itu dulu baru Anda bisa menghasilkan sesuatu yang substansial bagi bangsa dan negara. Tapi kalau yang Anda perjuangkan adalah undang-undang pilkada, norma pasal tentang politik praktis. Apa berlebihan kalau saya melihat Anda itu jelas-jelas seorang kuda tunggangan politik. Enggak lebih dari kuda tunggangan politik. Oke? Terkait Mas Gibran Raka Buming Raka dan Mas Kaisang, mereka adalah perintis agar ke depan orang-orang muda negeri ini termasuk Anda para mahasiswa punya peluang untuk turut serta menentukan arah bangsa ini. Nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Saya Krisyanto Yen Oni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Sakti Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam cerdas. Hidup mahasiswa, bukan para kuda tunggangan politik. Salam NKRI. Bravo!